Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Himpunan Mahasiswa BINUS Alam Sutra yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan, siapa duluan yang mau bertanya atau mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Udah. Oke. Selamat malam Bapak Ibu pembicara. Perkenalkan nama saya Norik, selaku Ketua Kampus Hima Alam Sutra dari Bina Nusantara Alam Sutra. Tadi sempat dikatakan bahwa bansos ini menjadi salah satu terjadinya fraud dalam perolehan suara. Apakah masalah bansos ini sudah kelihatan sebelum terjadinya perolehan suara atau baru kelihatan tuh setelah sudah ada pemungutan suara? Kalau misalnya sebelum pemungutan suara, sekiranya kenapa tidak langsung ditanggapi di saat itu? Apakah karena suara paslon lain kalah baru dipermasalahkan? Dan kemudian tadi sempat dikatakan bahwa akan mengundang 4 menterinya Bapak Jokowi. Dan apakah dengan kehadiran 4 menteri tersebut akan membawakan perubahan signifikan dari segi sosial maupun dari politik? Terima kasih. Oke, makasih. Satu lagi. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Sharon Theodora Sulanto selaku Ketua Umum Hima BINUS 2024. Baik, apa yang sudah dilakukan tadi siang persidangan di Mahkamah Konstitusi dan juga sudah dihadiri 4 menteri yang sesuai permintaan dari para penggugat ya. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa pihak 01 dan 03 jika statement dari para menteri ini tidak mencukupi apa yang diinginkan dan kemudian bagaimana kemungkinan besok-besoknya jika apa yang terjadi dari masyarakat publik ini akan menganggap seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kenapa bansos baru dipersoalkan sekarang? Kalau misalnya Anda ini paslonnya dapat bansos dipersoalkan apa enggak? Ada dua yang sangat menjadi perhatian ya. Terkait pertama adalah soal kebijakan. Di mana kebijakan dari Presiden Joko Widodo menaikkan, kemudian mempercepat alokasi bansos. Di mana mempercepat alokasi bansos di masa sebelum pemungutan suara. Dan juga yang kedua, beliau turun secara fisik. Bagaimana beliau juga ikut juga dalam hal berkeliling Indonesia membagi-bagikan bansos. Jadi kalau dari kami sudah jelas ya bahwa efek dari bansos ini sangat-sangat berpengaruh sebenarnya. Tapi kalau misalnya paslon Anda yang dapat bansos akan mempersoalkan juga nggak? Kenapa? Kalau paslon Anda yang dapat bansos akan mempersoalkan juga nggak? Kita tidak dapat bansos ya. Karena masalahnya nggak dapat bansos ya. Kalau dapat bansos nggak bukan hanya itu, dipersoalkan. tetapi ini kan kita mau menegakkan aturan dan kita mau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan proses pemilu saat ini. Makanya di dalam permohonan kita nepotisme yang melahirkan abuse of power yang secara terkoordinir. Memang tidak diatur dalam undang-undang pemilu, tetapi inilah akan menjadi temuan untuk majelis hakim dalam memutus gitu. Oke, silakan Bang Raffi. Iya, kalau kita lihat model post factum seperti ini memang mudah sekali memunculkan sinisme gitu ya. Wah, ini kan karena kalah, kenapa dulu tidak dipersoalkan dan lain sebagainya. Saya kira kalau itu jawabnya mudah, kita lihat aja jejak sebelumnya. Jadi persoalan-persoalan yang terkait dengan governance pemilu ini itu sudah dipersoalkan jauh sebelum pencoblosan. Jadi saya sendiri misalnya selaku konten kreator misalnya, wah berkali-kali membuat konten yang bicara mengenai bagaimana keterlibatan Jokowi, money politik dan lain sebagainya jauh sebelum pemilu. Jadi sebenarnya dari jejak digital kita bisa memperlihatkan bahwa kita mempermasalahkan bukan ketika kalah atau ketika pencoblosan usai saja ya. Nah yang kedua adik yang bilang kita bapak dan ibu, memang iya bapak dan ibu. Dia mengatakan bagaimana nanti kalau tidak mencukupi ya, tidak adequate kesaksian dari para menteri ini. Kesaksian atau keterangan bukan kesaksian keterangan ya. dari para menteri. Saya dua hal yang ingin saya katakan ya. Pertama, kita tidak punya kontrol lagi karena kita tidak akan bisa bertanya dan para menteri itu tetap bagian dari pemerintahan sehingga bagaimanapun pasti itu akan ada pengaruhnya. Nah, tapi terakhir harapan kita adalah bergantung pada kecanggihan hakim konstitusi yang semuanya at least minimal doktor
untuk bisa mengeksplorasi. mengeksploitasi dalam tanda kutip tadi. Oke, baik. Nanti terakhir ke Mbak Titi ya, Mas Umam dulu. Mas Umam, secara politik dampaknya apa sih dengan kehadiran para menteri? Meskipun tadi udah kita bahas ya, singkat saja. Iya, kehadiran menteri ini akan memberikan dampak psikologis yang cukup besar, terutama kalau misal kemudian rumusan tadi, pertanyaan investigasi yang dilakukan oleh majelis hakim dan juga jawaban dari para menteri betul-betul kemudian memberikan feeding yang memadai di dalam konteks investigasi terkait dengan, terutama ini kan angle-nya bansos. Karena ada pihak-pihak yang tampaknya mencoba untuk menarik diri untuk masuk dalam konteks isu penegakan hukum, mobilisasi aparat kekuasaan, militer, dan sebagainya. Rasa-rasanya ada pemetaan itu. Nah, kalau misalnya di konteks bansos, tentu ini akan memberikan impact yang cukup signifikan. Pertanyaannya adalah, sekali lagi tadi, apakah kemudian dari mereka betul-betul memang bebas secara kepentingan untuk bersuara atau tidak? Karena konsekuensinya cukup besar. Meskipun tadi ya terkait dengan konteks apa namanya yang disampaikan teman-teman dari BINUS, itu pertanyaan bukan sekedar pertanyaan. Memang Bang Refli mengatakan sudah memberikan dorongan. Iya, Bang Refli. Tetapi ini kan kita juga mencermati ada pergerakan yang cukup intens di kekuatan politik ekstra parlementer. Tapi fakta selama 6 bulan terakhir, setahun terakhir, gerakan di intraparlementer tidak terjadi apa-apa. Misal bicara bansos, harusnya kan Komisi 8 bergerak. Karena pengawasan melekat itu ada di Komisi 8. Yang ada Komisi 8 yang terdiri dari berbagai kekuatan faksi politik itu tidak terjadi pergerakan apa-apa. Ini yang kemudian membuat pertanyaan ini tadi cukup relevan. Kenapa? Malah ikut-ikut bagi. Kalau misal kemudian ada yang membuka dan kemudian nanti pembagian bansos bahkan melibatkan BUMN yang ada di Komisi 7. Kalau misal bisa dibuka, luar biasa. Itu the new series of politik TGTP akan terjadi. Silakan Bang Fahri. Mati siji, mati KP. Ya, tadi yang disampaikan sama mutually assured destruction. Sama rekan mahasiswa tadi benar. Terkadang kita ini kan susah ya, sulit untuk konsisten dalam menggunakan kaidah-kaidah hukum pemilu kita ataupun hukum nasional, hukum positif maksudnya. Misalnya begini, dugaan bahwa kepala negara atau menteri terkait misalnya menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Padahal kita itu sebenarnya dalam hukum positif kita itu dalam tata perundang-undangan itu mengatur soal-soal seperti itu. Misalnya terlepas dari konteks pemilu, andaikan kalau mau meneropong bahwa apakah tindakan pejabat itu dapat dikualifisir sebagai satu tindakan yang berpotensi abuse of power dan segala macam, sampai dengan saat ini tidak ada yang menguji tindakan itu. Misalnya gunakan instrumen Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pejabat atau penyelenggara negara dilarang untuk menyalahgunakan kewenangan, mencampur adukan kewenangan, bertindak sewenang-wenang. Kita potret persoalan itu. Apakah memang ini secara konkret ini bisa dipersoalkan secara hukum apa enggak? Kebijakan pemerintah ini kebijakan yang berpihak atau tidak? Atau menyalahgunakan atau tidak? Tidak ada alat ukur untuk itu. Makanya saya katakan sejak awal kalau misalnya ini jangan diangkat menjadi satu legal isu bahwa terjadi kekosongan hukum. Tidak. Hukumnya itu ada tapi tidak digunakan gitu. Itu kira-kira seperti itu. Terakhir Mbak Titi, saya ingin tanya ya bahwa Mahkamah Konstitusi itu dalam sejarahnya belum pernah mengeluarkan putusan yang progresif tentang sengketa PHPU ini ya. Dari 2009, 2014, 2019. Ini Anda melihat ujungnya akan seperti apa? Di tengah krisis ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, apakah akan ya sudah seperti yang kita duga bahwa akan biasa-biasa saja atau akan ada putusan yang progresif terhadap sengketa PHPU ini? Ya, ada banyak langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi yang itu menunjukkan kemajuan dan komitmen untuk semacam melakukan hal-hal yang memberikan insentif pada keadilan yang substantif ya. Mahkamah Konstitusi ini memang strategis, dia menjadi last resort, pelabuhan terakhir. Termasuk dia bisa mengkoreksi cara kerja penyelenggara pemilu sebelumnya. Apakah kemudian institusi-institusi kepemiluan itu sudah menjalankan fungsinya ataukah sekedar pendekatan formalistik yang di dalam pilkada itu bisa berdampak pada bahkan perintah pemungutan suara ulang. Soal bansos itu di pilkada. Tapi jangan lupa ketika misalnya mahkamah menggunakan pendekatan memanggil keterangan pihak lain, itu adalah praktik yang biasa dilakukan Mahkamah Konstitusi di pilkada. Jadi dalam konteks itu maka sebenarnya mahkamah sudah mendobrak satu benteng besar yang selama ini tidak pernah dia lakukan begitu. Nah yang kedua adalah saya kira soal bansos tadi. Bansos itu bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu bansos yang tidak wajar. Bansos yang seperti apa? Yang dipolitisasi. Dan untuk membuktikan itu maka pendekatannya tidak cukup hanya pada saksi, tidak cukup hanya pada ahli, tapi juga ada keterangan pihak lain dan termasuk juga kalau ada surat atau bukti tertulis begitu.
Nah yang kalau kita soal bansos ini, bansos itu memang rentan sekali dipolitisasi. Di pemilu legislatif apakah ada bansos? Ada. Yang disalahgunakan misalnya dana-dana pokir. Saya mencermati beberapa pemilu legislatif itu menyalahgunakan dana pokir oleh anggota DPRD. Nah yang akan menarik adalah Mahkamah Konstitusi bagaimana dia menjahitnya nanti sampai kemudian pada konklusi. Bisa saja nanti misal yang paling progresif saya kira, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah terdampak. Nah, misalnya karena ini kan berpengaruh soal bagaimana menghubungkan itu. Atau yang paling minimalis sekali, Mahkamah mengatakan bahwa pelanggaran itu memang ada, tapi tidak bisa melihat signifikansinya. Nah, itu yang biasanya terjadi di beberapa perselisihan hasil sebelumnya. Kita tunggu karena masih panjang ya sidangnya ya, nanti bagaimana pembuktiannya. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.